Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 445 menggabungkan vertikal dan horizontal. Sulit bagi manusia untuk berdiri di sisi berlawanan dari semua monster dan roh jika mereka ingin bangkit. Karena manusia terlalu lemah, yang terpenting adalah manusia tidak memiliki warisan sama sekali, dan mereka hanya dapat memiliki beberapa kemampuan dengan mengandalkan transformasi iblis dan dewa. Jika kamu ingin naik di antara banyak kelompok yang kuat, sulit untuk memiliki ruang sendiri. Tetapi jika ada lebih banyak kelompok, terutama yang kuat, itu akan berbeda, setidaknya sedikit lebih mudah. Ini memang jalan. Faktanya, inilah yang selalu ingin dilakukan organisasi Redemption Organization, dan ini adalah serangkaian operasi yang membuat Mei Gongzi berusaha keras untuk mewarisi tahta klan monster merak. Tidak ada keraguan bahwa sangat sulit bagi Mei Gongzi untuk mewarisi posisi patriark dari klan iblis merak. Meskipun dia sekarang telah diakui oleh Raja Iblis Merak, apakah dia akan diakui oleh seluruh penduduk dan leluhur? Pengadilan di masa depan masih belum pasti. Liger Iger Swatsein dari klan Liger berbeda. Liger itu sendiri adalah monster, dan mereka terkait dengan singa dan harimau pada saat yang sama. Meskipun mereka dipukul mundur oleh dua klan, dapat dilihat dari fakta bahwa klan singa dan harimau tidak memusnahkan mereka, bagaimanapun, darah lebih kental daripada air. Setelah Liger dapat membuktikan bahwa mereka sebenarnya lebih baik daripada singa dan harimau asli setelah kawin silang, maka situasinya mungkin tidak dapat diubah. Dalam situasi seperti itu, pengadilan leluhur tidak akan menolaknya, dan kemungkinan keberhasilannya bahkan lebih besar daripada upaya Mei Gongzi dalam klan monster merak. Bagaimanapun, Liger Swatsein sekarang memiliki banyak prasyarat. Melihat sesak napas guru, Tang San buru-buru berkata, mari kita mengambil langkah dan lihat apa yang kita lakukan. Situasi terbaik adalah apa yang kita bayangkan, bahkan jika itu tidak berhasil, setidaknya kita masih memiliki persahabatan dengan Liger. Tang San sama sekali tidak khawatir tentang apakah persahabatan dengan klan Liger akan terus ada di masa depan. Tanpa dia, klan Liger tidak akan dapat menyelesaikan masalah impuls darah dalam beberapa generasi, tetapi karena itu berlipat ganda. Denyut nadi secara bertahap akan melemah. Setidaknya untuk saat ini, mereka tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Tang San. Hubungan semacam ini adalah yang terkuat. Jika ada yang ingin merugikan Tang San, klan Liger pasti akan memblokirnya dengan cara apapun di depannya. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, jadi, ketika kamu mengambil pedang Excalibur, kamu memiliki ide ini. Kamu benar-benar berpandangan jauh ke depan. Jika ini terjadi, aku akan melaporkan pencapaianmu ke organisasi. Tang San, itu adalah tanggung jawabmu. Dalam dirimu, aku benar-benar melihat harapan. Tang San berkata, jangan katakan itu, sebagai manusia, adalah tugas kita untuk melakukan ini. Inilah yang harus kita lakukan. Kita hanya bekerja keras ke arah ini. Sekarang masih ada kemungkinan bahwa sebuah kelompok akan dimenangkan. Oh, Zhang Haoxuan sangat bersemangat. Dan kelompok mana? Klan kecil baik-baik saja. Kita harus melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Tang San mengangguk dan berkata, ini adalah klan kecil, dan jumlah anggota klan bahkan telah berkurang hingga berada di ambang kepunahan, tetapi ini juga kesempatan kita. Grup ini terkait dengan kakak senior. Ada hubungannya denganku. Wu Bingji menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tang San mengangguk padanya, lalu menoleh ke Zhang Haoxuan lagi, berkata, Guru, apakah kamu ingat tahta beku yang muncul di akhir lelang benda aneh hari itu? Kemudian, Patriark klan wanita es membatalkan pelelangan, dan membawa The Frozen Throne dan menghilang. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, tentu saja aku ingat. Tang San berkata, nama Patriark wanita es itu adalah Huang Bingbing, dan sekarang dia menunggu di kamarku. Saat ini, dia menceritakan isi percakapannya dengan Patriark Ice Maiden, di mana dia menggambarkan secara rinci kesulitan Ice Maiden saat ini. Transformasi esensi es berasal dari klan wanita es, dan Wu Bingji sendiri tidak sepenuhnya jelas tentang ini. Dia hanya tahu bahwa apa yang dia miliki adalah esensi surgawi dari ras roh, tetapi dia tidak tahu dari ras mana itu berasal. Pada saat ini, setelah mendengarkan ucapan Tang San, dia menyadari pengalaman hidupnya yang sebenarnya, ternyata guru itu tidak tahu banyak tentang pengalaman hidupnya sebelumnya. Ibunya bukan manusia, tapi monster. Ekspresinya tidak bisa tidak menjadi aneh. Untuk waktu yang lama,
dia membenci monster dan roh seperti manusia lainnya, karena manusia yang diubah menjadi roh pada dasarnya menghadapi masalah ibu mereka dianiaya. Namun, sekarang sepertinya tidak ada tragedi seperti itu dalam dirinya. Wu Bingji adalah seorang yatim piatu ketika dia diselamatkan oleh organisasi Redemption Organization, dan dia diasalkan dengan kontrol elemen es. Dia adalah eksistensi yang sangat baik di antara rekan-rekannya. Kemudian, dia dikirim ke Akademi Redemption Organization di kota Keri, di mana dia dibesarkan oleh para guru. Dia dibesarkan dan menjadi murid Guan Longjiang. Adapun pengalaman hidupnya sendiri, dia tidak menjelajah terlalu banyak seperti orang lain. Bagaimanapun, semua orang pada dasarnya adalah yatim piatu, dan mereka pada dasarnya adalah produk dari tragedi. Tetapi setelah mendengarkan analisis Tang San hari ini, Wu Bingji menyadari bahwa situasi seperti itu masih ada. Dia tidak hanya luar biasa, tetapi juga memiliki dorongan kuat untuk mengeksplorasi misteri hidupnya. Merasakan napas cepat dari saudara senior, Tang San berkata, Patriark Huang Bingbing masih menunggu di kamarku, hanya berharap untuk melihat apakah saudara senior benar-benar mewarisi transformasi esensi es. Dan kunci untuk saudara senior untuk lebih meningkatkan wilayahnya di masa depan juga ada di gadis es. Jika kita bisa membuat gadis es setuju untuk menikah dengan kita untuk mereproduksi keturunan, maka kelompok ini pasti akan berdiri di pihak kita. Patriark Huang Bingbing mengatakan bahwa gadis es itu lemah sekarang, tetapi ada lebih dari 20 Feng Hao Douluo di atas tingkat dewa, yang merupakan kekuatan yang sangat kuat. Tang San dengan kasar menjelaskan pikirannya dengan jelas. Wu Bingji terlihat rumit, tetapi Zhang Haoxuan menjadi semakin bersemangat. Terutama ketika dia mendengar bahwa ada begitu banyak Feng Hao Douluo tingkat dewa di klan wanita es, dia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Jika populasi seperti itu dapat diasimilasi oleh manusia, itu adalah situasi yang terlalu bagus untuk manusia. Hal ini berbeda dengan Liger, bahkan jika Liger mengenali manusia dan menjadi sekutunya, tidak mungkin mereka kawin campur dengan manusia. Manusia akan mendapatkan bantuan mereka, tetapi tidak banyak untuk garis keturunan. Tapi Ice Maidens berbeda, jika Ice Maidens bersedia menikah dengan manusia, itu berarti manusia berhak mewarisi garis keturunan Ice Maidens dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi esensi es. Ini hanyalah bagian terpenting dari mengubah pola. Berjuang untuk gadis es yang sangat mirip dengan struktur tubuh manusia bahkan lebih penting di hati Zhang Haoxuan daripada Liger. Pergi, jangan biarkan Patriark menunggu. Jika kamu membutuhkanku untuk berpartisipasi, aku akan senang, kata Zhang Haoxuan tidak sabar. Tidak bisa pergi. Tiba-tiba terdengar suara yang agak cemas. Semua orang menoleh dan melihat Cheng Zicheng dengan bersemangat berdiri dan meraih Wu Bingji di sampingnya. Merasakan mata aneh semua orang, wajah cantik Cheng Zicheng tiba-tiba memerah, menatap Wu Bingji dan berkata, kamu tidak bisa pergi, kakak senior, kamu tidak bisa pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Betapa pintarnya Tang San, dari ekspresi Cheng Zicheng, dia segera mengerti apa yang dia khawatirkan, dan dia tidak bisa tidak menyesalinya untuk sementara waktu. Dia mengabaikan pikiran kakak perempuan ini, dan buru-buru menjelaskan, kakak perempuan, jangan khawatir, aku akan meminta kakak senior untuk pergi, hanya untuk membuktikan kepada kepala gadis es bahwa keturunan yang asal setelah penyatuan manusia dan gadis es dapat memiliki transformasi esensi es dan berkultivasi sangat kuat, jangan biarkan dia menikah. Kamu dapat yakin, di masa depan, bahkan jika kamu ingin bersama Ice perkawinan klan wanita, organisasi Redemption Organization kami juga memiliki orang, itu tidak akan menjadi kakak laki-laki. Cheng Zicheng tidak melihat terlalu jauh, pernikahan atau apalah, apa hubungannya denganku. Solen 5 chapter 446 klan ibu Wu Bingji. Wu Bingji juga telah pulih saat ini, menatap Tang San, lalu pada Zhang Haoxuan, biarkan aku pergi menemuinya. Dia berhenti sejenak ketika dia mengatakan ini, dan bagaimanapun, dia masih tidak mengatakan bagian kedua dari kalimat itu. Tang San sudah mengerti apa yang ingin dia katakan, dan berkata dengan suara rendah, kamu bisa mencobanya, coba tanyakan, jadi kamu harus siap spiritual, kakak tertua. Yang ingin ditanyakan Wu Bingji jelas adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman hidupnya. Dia ingin menemukan ibunya. Cheng Zicheng sudah melepaskan tangannya ketika Tang San mengatakan dia tidak akan membiarkan Wu Bingji menikah dengannya. Wu Bingji berkata, aku mengerti, ayo pergi sekarang. Mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar terlebih dahulu. Setelah Tang San membungkuk sedikit kepada guru, dia mengikuti Wu Bingji. Cheng Zicheng kemudian berbalik, cemberut, dan mendengus dingin, aku kembali ke kamarku. Mengatakan itu, dia pergi keluar.
Dubai menjulurkan lidahnya dan berbisik ke kampung halamannya, ini adalah cinta tak berbalas. Telinga Cheng Zicheng tajam, menurutmu siapa cinta tak berbalas? Dia berlari kembali tiba-tiba, memelototi Dubai. Aku berkata pada diriku sendiri, aku selalu mencintaimu, dan telah jatuh cinta sepanjang waktu, hanya saja kamu memandang rendah aku. Dubai sangat pintar, dia segera mengubah kata-katanya. Cheng Zicheng mendengus dengan jijik, hanya kamu. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Perasaan Cheng Zicheng untuk Wu Bingji sebenarnya jelas bagi semua orang. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Cheng Zicheng tidak tahu tentang hubungan antara pria dan wanita. Sekarang mereka masih muda, tetapi mereka tidak pernah memberikan tanggapan apapun kepada Cheng Zicheng. Fokus pada pelatihan, meskipun Wu Bingji jelas tahu bahwa Cheng Zi naksir padanya. Mengenai sikap Wu Bingji, Zhang Haoxuan menganggapnya tepat, karena Wu Bingji adalah kakak laki-laki, dan Cheng Zicheng masih muda, jadi dia tidak terburu-buru. Tapi hari ini tampaknya Cheng Zicheng benar-benar tergerak oleh kakak laki-lakinya. Jika tidak, reaksinya tidak akan terlalu besar. Tang San dan Wu Bingji berjalan berdampingan ke kamarnya. Saat Tang San berjalan, dia bertanya kepada Wu Bingji dengan suara rendah, kakak senior, apa pendapatmu tentang kakak senior Cheng Zi? Wu Bingji menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, aku tahu Cheng Zicheng baik untukku, tetapi sekarang aku tidak punya pikiran untuk memikirkannya. Mari kita bicarakan itu ketika aku mencapai tingkat dewa, aku bersumpah dalam hatiku kapan aku sudah dewasa, kamu tidak akan pernah menikah tanpa menjadi dewa. Tang San mengangguk dan berkata, tidak terburu-buru, kamu masih sangat muda. Namun, jika kamu ingin mencapai tingkat dewa, klan gadis es harus menjadi kesempatan yang baik. Kali ini aku akan meminta patriark untuk menyetujuinya. Biarkan kamu menggunakannya. Tahta beku berlatih, dia menerima begitu banyak uang dariku, dia tidak boleh menolak. Kamu harus mengambil kesempatan untuk memurnikan garis keturunanmu, setidaknya sejauh kamu dapat berkultivasi ke puncak tingkat ke-9. Di masa depan, jika kamu ingin mencapai level dewa, klan wanita es harus pergi ke sana. Ya, Wu Bingji mengangguk. Perubahan mendadak dalam pengalaman hidupnya membuat suasana hatinya sangat rumit sekarang. Keduanya datang ke pintu kamar Tang San, dan Tang San mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka, memperlihatkan wajah cantik Huang Bingbing. Patriark, kami kembali. Tang San mengangguk padanya. Mata Huang Bingbing melewati dia, jatuh pada Wu Bingji di belakang. Daya tarik garis keturunan memiliki efek yang paling jelas di antara klan yang sama. Wu Bingji langsung merasa bahwa cairannya tampak berfluktuasi, dan udara dingin secara alami terpancar dari tubuhnya, dan matanya berubah menjadi biru es. Mata Huang Bingbing juga menjadi biru sedingin es, dan matanya saling berhadapan. Wu Bingji tiba-tiba merasakan keintiman menyebar di dadanya, dan tanpa sadar berkata, Wu Bingji telah melihat patriark. Masuk. Huang Bingbing diam-diam merasakan fluktuasi darah Wu Bingji, sambil melepaskan pintu. Keduanya berjalan ke kamar, Wu Bingji tampak sedikit tertahan, diam-diam mengikuti Tang San. Huang Bingbing membawa mereka ke ruang tamu dan memberi isyarat untuk meminta mereka duduk. Tang San menarik Wu Bingji untuk duduk. Huang Bingbing mendatangi Wu Bingji dan duduk, memegang pergelangan tangan Wu Bingji begitu saja. Wu Bingji menoleh dan melirik Tang San, tanpa melawan, dia tahu bahwa pihak lain merasakan perubahan dalam garis keturunannya. Huang Bingbing memejamkan matanya dan merasakannya dalam diam. Dengan kekuatan kesadarannya, dia secara alami bisa merasakan setiap perubahan di tubuh Wu Bingji, terutama kekuatan garis keturunan dan kemurnian garis keturunan. Setelah setengah seperempat jam, Huang Bingbing melepaskan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan garis keturunannya normal, tetapi kultivasinya sangat bagus. Basis kultivasi puncak urutan ke-8 harus dikontrol dan dikompresi. Kuncinya adalah bahwa vitalitasnya sangat kuat. Itu melampaui klan biasa. Jika kemurnian garis keturunan lebih ditingkatkan, itu diharapkan untuk mencapai tingkat dewa. Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, matanya yang indah sedikit melebar, dan dia berbalik untuk melihat Wu Bingji, apakah kamu sepenuhnya mengandalkan dirimu sendiri untuk berkultivasi ke tingkat ini? Wu Bingji memandangnya, sedikit mengangguk, dan berkata, ya, ada beberapa keberuntungan, tetapi kultivasi bergantung pada diri sendiri. Huang Bingbing berkata sambil berpikir, berdasarkan kultivasinya sendiri, dia mencapai puncak orde ke-8 dan memasuki orde ke-9. Meskipun telah mencapai tahap kemacetan, bagi sebagian besar anggota klan, itu hanya seperti itu. Setelah melihat kekuatan garis keturunanmu,
aku menemukan bahwa garis keturunanmu tidak lemah, itu harus menjadi keturunan dari sesepuh tingkat dewa kami. Apakah kamu tahu siapa ibumu? Penatua tingkat dewa. Wu Bingji menjawab, aku tidak tahu. Aku baru saja akan bertanya kepada Patriark apakah dia bisa menemukan seorang ibu untukku. Wajah Wu Bingbing berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tahu apa dosa menikahi orang asing secara pribadi? Di klan, perlu untuk kembali ke asal dan mengembalikan es. Ekspresi Wu Bingji turun, Patriark. Huang Bingbing mengabaikannya, tetapi menoleh ke Tang San dan berkata, aku telah membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar, tetapi masalah ini sangat penting, aku tidak dapat memberikan jawaban sekarang, aku akan membicarakannya setelah aku kembali. Dan selidiki secara menyeluruh. Kamu memintanya untuk kembali ke Ice Maiden bersamaku. Tang San menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, berkata, tidak, ini kakak laki-lakiku, dia tidak bisa kembali ke klan wanita es bersamamu sekarang, karena ini bukan waktunya. Jika spesiesmu akhirnya tidak mau bekerja sama dengan kami, kamu tidak akan memilihku. Dengan cara ini, maka kakak senior, sebagai pewaris garis keturunanmu, dan keberadaan yang tidak diizinkan oleh aturan spesies, bisakah dia tetap hidup kembali? Huang Bingbing menatap Tang San dengan mata dingin, dan berkata, kamu benar. Namun, sebagai keturunan klan kita yang melanggar aturan klan, dia sendiri akan dibawa kembali olehku untuk ditangani. Jika para tetua akhirnya setuju dengan proposalmu, maka dia mungkin aman dan sehat, jika tidak, itu wajar untuk mengembalikan es. Terlepas dari apakah kamu bekerja sama dengan manusia atau tidak, aku harus membawanya kembali. Eksistensi seperti dia, atau manusia, tidak bisa tinggal di luar. Wajah Tang San tenggelam, Patriark memintaku untuk membawa kakak laki-laki, tetapi kamu tidak menjelaskan ini. Huang Bingbing berkata dengan acuh tak acuh, jika aku menjelaskan, apakah kamu masih akan membawanya? Sekarang telah terbukti bahwa dia memang mewarisi darah keluarga kami. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu sebelum melamar. Tang San berkata tanpa menyerah, tapi ada juga kemungkinan gagal. Huang Bingbing tidak membantah, hanya berkata, aku ingin membawanya pergi, kamu masih ingin menghentikannya. Wu Bingji ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Tang San. Dia menarik kakak laki-laki itu ke sisinya, dan kemudian matanya terbakar melihat kepala klan wanita es di depannya, kamu bisa mencoba. Huang Bing berkata dengan dingin, lagi pula, kamu bukan level dewa. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Dia, aku harus mengambilnya. Tang San berkata, ini lebih baik dari ini, Patriark, kami memiliki pertempuran, kamu tidak dapat menggunakan tahta beku. Jika kamu dapat mengalahkanku, kamu akan membawanya pergi, jika tidak, kamu akan mempromosikan kerja sama sesuai dengan perjanjian kami sebelumnya. Apakah kita akan bekerja sama atau tidak di masa depan, kalian semua harus menjaga kakak laki-laki. Solen 5 chapter 447 tantang untuk Patriark Gadis Es. Huang Bingbing memandang Tang San dengan heran, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku mengambil uangmu, aku tidak ingin membegalmu. Tang San berkata, jika aku tidak membuktikan bahwa aku memiliki kekuatan yang cukup, aku khawatir akan ada masalah dalam kerja sama kita di masa depan. Karena ini masalahnya, lebih baik untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu, sehingga kita bisa berbicara dengan pijakan yang sama. Mata indah Huang Bingbing sedikit menyipit, sepertinya kamu sangat percaya diri. Kemampuan garis keturunanmu memang bagus, tapi itu jauh dari cukup. Ya, aku berjanji, jika kamu menang, aku tidak akan membawanya pergi, di saat yang sama, aku akan mencoba yang terbaik untuk mewujudkannya, jika kamu kalah, aku akan membawanya pergi dan aku akan mencoba yang terbaik untuk mewujudkannya. Tang San menatapnya dengan mata terik, dan berkata, jika aku kalah, kamu dapat membawa kakak laki-laki itu pergi, tetapi jika kamu sedikit menyakitinya, dalam waktu dekat, aku akan meratakan klan wanita es dan membiarkan kalian semua menjadi es. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, nadanya tenang, tetapi tanpa terlihat melepaskan keagungan yang tak terlukiskan. Dia tampaknya telah sepenuhnya menjadi orang lain. Tang San seperti itu, apalagi Huang Bingbing, bahkan Wu Bingji belum pernah melihatnya sebelumnya. Tang San benar-benar marah. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan pemimpin klan Ice Maiden di depannya, dalam komunikasi sebelumnya, semua yang dia lakukan adalah untuk Ice Maiden yang sangat bermanfaat. Setelah Tang San membawa Wu Bingji, sang patriark ingin secara paksa membawa Wu Bingji ke klannya untuk ditangani, yang benar-benar membuat marah Tang San.
Tang San mengerti bahwa patriark yang sombong di depannya mungkin tidak pernah memandang rendah manusia seperti dia. Jika dia tidak membuktikan kekuatannya, kerjasama antara kedua belah pihak mungkin sulit untuk dilanjutkan. Ini juga merupakan kebiasaan kedua goblin, dan kekuatan adalah dasar dari segalanya. Sama seperti mengapa kucing besar begitu yakin pada Tang San, bukan hanya karena Tang San menyelamatkan seluruh populasi liger, tetapi juga karena Tang San mengalahkannya 1 lawan 1 di medan perang. Selain berterima kasih kepada Tang San, dia juga yakin. Arah mana patriark kembali ke klan Ice Maiden, kita akan meninggalkan istana leluhur dari arah itu dan mencari tempat di luar istana leluhur untuk bertarung, dan kakak senior akan menyaksikan kemenangan. Aku memberi patriark 5.000 koin elemen sebelumnya. Jika kamu menang, koin elemen ini masih akan diambil olehmu, dan aku tidak akan melawanmu. Aku berharap kamu pergi dengan selamat. Namun, aku harap kamu dapat menggunakan tahta beku untuk memurnikan darah kakak laki-lakiku, setidaknya buat dia bisa berkultivasi ke puncak tingkat ke-9. Huang Bingbing menatap Tang San dengan perasaan aneh di hatinya, ketika Tang San mengatakan kalimat yang mengancam sebelumnya, jantungnya berdetak kencang, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya? Tapi bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia tidak menggunakan tahta beku, dia masih merupakan Feng Hao Douluo di tingkat puncak raja. Bisa. Huang Bingbing juga sedikit menyesali praktik sebelumnya yang membawa Wu Bingji secara paksa. Faktanya, dia sudah mengambil keputusan, dia akan mencoba yang terbaik untuk mempromosikan kerja sama ini, apapun yang terjadi, karena semua yang dikatakan Tang San sebelumnya benar-benar menyentuhnya. Namun, kerjasama adalah kerjasama, dan siapa yang mendominasi juga penting. Dia tidak berniat menyakiti Wu Bingji jauh di lubuk hatinya, dan membawanya pergi. Pertama, dia bisa kembali untuk mencoba mereproduksi keturunan, dan kedua, itu setara dengan mengambil sandera ke tangannya sendiri, yang pasti bermanfaat bagi wanita es. Dia tidak menyangka reaksi pihak lain begitu besar. Apakah patriark pergi sekarang, atau menunggu sampai besok pagi? Tanya Tang San. Sekarang. Huang Bingbing sudah mengetahuinya, jadi dia tidak ingin membuang waktu. Dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Dalam pertempuran berikutnya, bahkan jika dia menang, dia akan tetap lembut. Setidaknya dia bisa meyakinkan Ashura ini tentang keselamatan kakak laki-lakinya untuk meredakan hubungan yang agak tegang. Huang Bingbing sangat jelas tentang harga setinggi langit dari arai di pelelangan akbar pengadilan leluhur, jadi dia memiliki keyakinan pada apa yang dikatakan Tang San tentang transmisi kooperatif dari Master Arai, dan dia tidak ingin benar-benar menyinggung dia. Wu Bingji mengedipkan mata pada Tang San menggelengkan kepalanya dengan lembut, mereka telah bersama begitu lama, mereka sudah lama membentuk pemahaman diam-diam. Wu Bingji bertanya pada Tang San apakah dia ingin memberitahu guru tentang ini. Jawaban Tang San adalah tidak. Meskipun Zhang Haoxuan sekarang adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa, dia baru saja memasuki tingkat dewa, dan masih ada celah antara dia dan Huang Bingbing. Selain itu, Huang Bingbing juga memiliki tahta beku. Saat menggunakan tahta beku, orang ini adalah Feng Hao Douluo di tingkat raja besar. Tang San baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan diizinkan menggunakan tahta beku. Tetapi jika Zhang Haoxuan datang dan Huang Bingbing merasakan bahaya, akan sulit untuk mengatakannya. Oleh karena itu, Tang San sudah memikirkannya sejak awal, bahwa dia akan menghadapi situasi saat ini sendirian. Huang Bingbing tidak banyak melakukan, mereka bertiga langsung keluar dari White Tiger Hotel, menyewa kereta di depan hotel, dan langsung pergi keluar halaman leluhur. Huang Bingbing ingin kembali ke gadis es, jadi tentu saja dia harus memilih pintu keluar utara. Duduk di kereta, tidak ada pihak yang berbicara. Pada saat ini, suasana hati Wu Bingji adalah yang paling rumit, meskipun dia tidak tahu kultivasi Huang Bingbing yang sebenarnya, dia berharap pasti ada tingkat dewa. Tang San sebenarnya ingin menantang Feng Hao Douluo tingkat dewa, apa yang ada di hatinya. Namun, dari kata-kata Tang San sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa Tang San memiliki tingkat kepastian tertentu, dan dia belum pernah melihat Tang San melakukan sesuatu hal yang tidak pasti. Huang Bingbing mengatakan sebelumnya, dari sudut pandang garis keturunannya, ibunya harus menjadi tetua tingkat dewa dari klan wanita es. Artinya, ibunya sangat mungkin masih hidup, dan di klan wanita es, Wu Bingji memang benar aku sangat ingin pergi ke Ice Maiden. Bahkan dalam bahaya, dia ingin melihat seperti apa ibunya.
Jadi dia sudah memiliki keputusan di dalam hatinya. Begitu Tang San dikalahkan, dia segera menyatakan kepada Huang Bingbing bahwa dia bersedia pergi ke klan wanita es dan membiarkannya melepaskan Tang San. Pada saat ini, Tang San sebenarnya sangat tenang. Dia menutup matanya, dan seluruh orangnya tampaknya telah memasuki ranah melupakan hal-hal. Napas seluruh tubuhnya tertahan, dan lingkaran cahaya samar menutupi permukaan kulitnya. Jika kamu tidak melihat dengan cermat, kamu tidak akan menemukannya, tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu dapat merasakan perasaan mengkristal yang aneh di tubuhnya. Sebagian besar waktu, mata Huang Bingbing tertuju pada Tang San, dan jarang sekali dia menatap Wu Bingji. Di pertarungan selanjutnya, bagaimana kita harus menyeimbangkannya? Ini adalah pertanyaan yang dia pikirkan. Adapun kalah dari Tang San, dia tidak pernah berpikir bahwa tidak peduli apa, sebagai kepala klan wanita es, dia tidak bisa kalah. Ini adalah kebanggaan wanita es. Ketika mereka keluar dari halaman leluhur, langit benar-benar gelap, dan mereka hanya bisa melihat satu sama lain dengan bantuan cahaya redup bintang dan bulan. Kereta telah mengirim mereka 10 mil jauhnya dari halaman leluhur. Tang San memberi lebih banyak uang dan meminta pengemudi untuk menunggu di sini sebentar. Kereta ini berada di dalam istana leluhur, jadi akan lebih mudah dan tidak merepotkan untuk melewatinya. Langkah selanjutnya adalah mendaki gunung. Jalan keluar di sebelah utara pelataran leluhur adalah sebuah bukit. Tempat ini relatif dekat dengan istana leluhur, sehingga perlu pergi lebih jauh dan mencari gunung untuk ujian, agar tidak mudah ditemukan oleh istana leluhur. Situasi seperti ini sering terjadi di rumah leluhur. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di halaman leluhur, jadi tentu saja mereka hanya bisa pergi keluar halaman leluhur. Dalam perjalanan, mereka tidak berkomunikasi lagi, dan mereka terus melewati dua bukit dan tiba di sebuah kol yang medannya relatif datar. Huang Bingbing berhenti lebih dulu dan berkata, "Di sini saja." Tang San sedikit mengangguk dan berkata, "Oke. Kakak senior, tolong tetap di samping. Apapun yang kamu lihat hari ini, tolong rahasiakan untukku." Solen 5 chapter 448 domain baik dan buruk. Yah, Wu Bingji mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia selalu tahu bahwa Tang San memiliki rahasia, sama seperti bagaimana Tang San Sein pedang liger yang mengalahkan puncak tingkat ke-9 saat itu. Tang San menggunakan kemampuan di luar kognisinya. Sekarang Tang San ingin menantang Feng Hao Doulo tingkat dewa, dan Wu Bingji juga ingin melihat seberapa dalam latar belakang adik laki-lakinya, mengapa dia bertarung melawan Feng Hao Doulo tingkat dewa. Wu Bingji sengaja pergi ke tempat yang lebih jauh. Tang San dan Huang Bingbing berdiri saling berhadapan hanya berjarak 10 meter dari satu sama lain. Huang Bing berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar ingin bertarung denganku. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Yah, aku dapat meyakinkanmu bahwa aku akan membuatnya tetap hidup. Bahkan jika klan tidak setuju untuk bekerja sama dengan manusia pada akhirnya, aku akan melindunginya." Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku berkata, kakak tidak bisa pergi bersamamu, setidaknya tidak sekarang. Jika gadis es benar-benar menikahi kita manusia di masa depan, maka kakak dapat kembali, atau bahkan kembali untuk menemukan ibunya, tetapi tidak sekarang." Huang Bingbing berkata dengan ringan, "Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang keras kepala. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku." Saat dia mengatakan itu, nafas di tubuhnya tiba-tiba berubah, dan udara dingin langsung keluar. Tubuh Tang San memancarkan sinar cahaya, hampir 100 meter dalam sekejap, langsung membuka jarak antara dia dan Huang Bingbing. Dia menggunakan susunan teleportasi. Karena sangat dekat dengan Feng Hao Doulo tingkat dewa, dia mungkin bahkan belum menemukan kesempatan untuk menggunakan keahliannya, dan dia akan dikendalikan secara paksa oleh pihak lain. Bagian paling kuat dari transformasi esensi es bukanlah pertahanan keras, tetapi kontrol elemen es. Dia sangat akrab dengan transformasi esensi es. Dia telah bermain melawan Huang Bingbing sebelumnya, dan dia memiliki pengalaman pribadi tentang dinginnya transformasi esensi es tingkat dewa ini. Jadi, pada awal pertarungan antara kedua belah pihak, hal pertama yang dilakukan Tang San adalah menjauhkan diri dari pihak lain. Terpisah 100 meter, bahkan serangan Feng Hao Doulo tingkat dewa akan melemah. Melihat teleportasi instan Tang San, mata Huang Bingbing bergerak sedikit. Pelat susunan teleportasi ini sangat menarik. Kemudian, dia melihat bahwa Tang San memiliki palu di tangannya. Seluruh tubuhnya gelap, tetapi samar-samar memancarkan cahaya merah. Ketika palu ini muncul, aliran udara yang menyengat muncul di tubuh Tang San, menghalangi udara dingin yang luar biasa. Itu palu pemecah langit.
Ini juga salah satu kekuatan Tang San karena berani menantang Feng Hao Doulo tingkat dewa. Palu penghancur langit terbuat dari emas murni api surgawi, kemudian ditingkatkan oleh Tang San dan menjadi palu tempa, serta senjata. Salah satu senjata terbaik Tang San di kehidupan sebelumnya adalah palu. Bagaimanapun, dia adalah roh bela diri kembar. Selain Kaisar Perak Biru, yang lainnya adalah palu langit cerah, yang dikenal sebagai roh senjata paling kuat. Dengan palu di tangannya, auranya tiba-tiba naik tajam, dan mata Tang San juga menjadi lebih cerah. Lingkaran ungu samar meledak, dan kekuatan spiritualnya meningkat tajam. Pada saat yang sama tubuh Tang San berubah, dengan tubuh Huang Bingbing di tengah, diameter 500 meter telah berubah menjadi dunia es dan salju. Ya, secepat itu. Ketika kamu mencapai tingkat dewa, kamu dapat membentuk domain dalam kisaran tertentu. Ini adalah kemampuan kuat yang unik untuk Feng Hao Doulo tingkat dewa. Terlebih lagi, ini adalah patriark dari klan wanita es. Tanah membeku dan menjadi sehalus cermin, langit bersalju lebat, dan suhu turun dengan cepat. Bahkan Wu Bingji, yang juga memiliki transformasi esensi es dan telah mundur ke kejauhan, dapat merasakan kedinginan. Wu Bingji menatap pertempuran yang akan pecah kapan saja tanpa berkedip. Dia mengerti bahwa Tang San membawanya kali ini, tidak hanya untuk membiarkan dia menyaksikan hasil kompetisi, tetapi juga untuk membiarkan dia melihat wanita es. Cara bertarung patriark. Dengan mengamati gaya bertarung Huang Bingbing, Wu Bingji pasti akan bisa belajar banyak. Ini adalah versi yang diperbesar dari jalur esnya sendiri. Dunia es. Di ladang es yang membeku ini, tidak ada keraguan bahwa kekuatan pemilik esensi es akan sangat meningkat. Huang Bingbing meluncur hampir di tanah, seperti panah es, terbang lurus ke arah Tang San yang berjarak 100 meter. Pada saat ini, cahaya di mata Tang San berubah. Mata kirinya menjadi putih dan mata kanannya menjadi hitam, dan sepertinya ada energi khusus yang melayang di atas kepalanya. Ini adalah perpaduan surga dan neraka, pengganti keberuntungan dan nasib buruk, alam dua kutub. Ini adalah pertama kalinya Tang San menggunakan domain ini di medan perang. Huang Bingbing, yang bergerak cepat, hanya merasa bahwa detak jantungnya sepertinya tidak berdetak. Tang San di kejauhan tampak tumbuh lebih tinggi dalam sekejap, dan segala sesuatu di sekitarnya berada di luar kendalinya. Retakan. Di satu-satunya cara baginya untuk meluncur ke depan, es tiba-tiba retak, menyebabkan arah gesernya berubah seketika. Tidak hanya itu, tetapi beberapa kepingan salju berkibar di depannya, menghalangi pandangannya. Yang lebih mengejutkan Huang Bingbing adalah kekuatan garis keturunan, yang berjalan dengan lancar, tiba-tiba membeku. Meskipun dia secara paksa mengaktifkan kesadarannya dan memecahkan masalah ini di saat berikutnya, dia segera terpengaruh dan gagal untuk bergegas di depan Tang San. Tetapi pada saat ini, Tang San bergerak, tubuhnya berputar di tempatnya, melambaikan palu penghancur surga di tangannya, dan cahaya emas putih tiba-tiba keluar darinya, emas merah cerah. Suhu tinggi yang terik tiba-tiba meletus, mengubah dingin di sekitarnya menjadi panas terik dalam sekejap. Geng emas Liger dan palu penghancur langit sebenarnya terintegrasi dengan sempurna, dan Skyfire Jinjin dari palu penghancur langit langsung meledak menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Domain bipolaritas adalah polarisasi keberuntungan dan kemalangan. Musuh akan menghadapi nasib buruk, dan Castor akan beruntung. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa alam secara langsung mengatur keseimbangan antara keberuntungan dan nasib buruk. Semakin tidak beruntung lawannya, semakin beruntunglah Tang San, dan dia tidak perlu khawatir akan serangan balik jika dia melempar terlalu banyak. Huang Bingbing menembak dengan tangan kanannya, tetapi kakinya tergelincir tanpa alasan, dan kekuatan kristal es yang kental berubah menjadi pembuluh darah mandek lagi, sangat mengurangi kekuatan telapak tangannya. Dia harus secara paksa merangsang ki dan darahnya dan meletakkan es di depannya, yang nyaris tidak menghalangi pemboman Skybreaker. Tetapi palu panas menghancurkan es secara instan, dan suhu tinggi benar-benar memengaruhi Huang Bingbing. Tang San mengambil keuntungan dari situasi untuk berputar, dan palu kedua dari palu jubah acak meledak lagi, kecepatannya sangat cepat, dan dia juga menggunakan es di bawah kakinya untuk mengurangi gesekan, dan tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kalah. Kontrol sama sekali. Ketika palu kedua tiba, saat itulah Huang Bingbing mengumpulkan kekuatannya lagi tetapi belum menyelesaikannya. Pasif melawan lagi, kali ini Huang Bingbing bahkan dipukul mundur 3 langkah. Bahkan 30% dari kekuatannya tidak bisa dimainkan. Merasa dirugikan, inilah perasaan yang ada di hati Huang Bingbing saat ini. Basis kultivasinya sendiri jelas jauh lebih tinggi daripada milik pihak lain, tetapi dia selalu mengalami nasib buruk yang tidak dapat dijelaskan.
Perubahan Tianhu, kamu milik klan Tianhu. Teriak Huang Bingbing tajam. Tang San terus menyerang, palu demi palu, di bawah pengaruh teknik palu jubah kacau, setiap palu lebih kuat dari yang lain. Tetapi Huang Bingbing tidak pernah berhasil menyesuaikan kondisinya, dan dipaksa mundur oleh Tang San. Wu Bingji di kejauhan tertegun. Kata, baik dan buruk, harus ditambahkan kedua domain kutub. Tang San sendiri memperkirakan bahwa jika medannya datar dan tidak ada terlalu banyak variabel, efek dari medan yang baik dan buruk akan lebih baik. Bahkan Huang Bingbing, Feng Hao Douluo tingkat dewa, terpengaruh oleh dampak yang begitu besar.